Jumpa lagi, Kisanak. Seorang penceramah agama, Dr. Erwandi Tarmiji MA, dalam salah satu ceramahnya mengatakan bahwa memesan makanan via GoFood itu hukumnya haram. Alasannya, karena saat memesan makanan, ada driver GoFood mendapat manfaat dari harga makanan yang didiskon. Misalnya, harga makanan Rp100.000, driver Gojek hanya membayar Rp85.000 ke restoran. Sementara sebagai konsumen, kita tetap membayar Rp100.000. Jadi yang Rp15.000 itu adalah riba, ujar Wandi, sang penceramah tersebut. Kisanak, kita ikuti video ceramah Wandi. Ketika driver Gojek tadi membelikan pesanan Anda, pakai uang Gojek atau pakai uang Anda? Berarti dia meminjamkan uang kepada Anda, ya atau tidak? Dipinjamkannya dengan 85%, karena dia dapat fee dari si merchant tadi. Paham? Kalau harga makanan tadi 100.000, berarti dipinjamkannya Anda uang 85.000. Nanti ditagihkannya kepada Anda berapa? 85 atau 100? Di struktur tulis 100. Pinjam uang 85 dibayar 100, apa namanya? Selesai sudah. Astagfirullahaladzim, Kisanak. Mengikuti logika Wandi, kita semua ini ternyata makhluk kotor dan penuh dosa. Sangat sering kita melakukan riba dengan memesan GoFood. Apalagi saat pandemi seperti ini, ketika restoran hanya boleh memesan makanan dengan sistem pesan antar. Kadang kita juga membayar lebih dari tarif yang semestinya dengan maksud memberikan tips kepada driver Gojek. Ternyata bayaran lebih kita itu justru memperosokkan driver-driver Gojek itu ke jurang dosa dan nista. Kisanak, menurut Wandi, kita semua adalah makhluk penuh noda. Hanya Wandi saja yang bersih dan suci. Wandi ibarat bayi gembil yang tidak ada kesalahan padanya. Pipinya tembem dan matanya berbinar. Sementara itu kita yang suka memesan makanan melalui GoFood begitu nista di mata Wandi. Kisanak yang budiman, driver Gojek yang memberi makan anak istrinya dengan susah payah dengan melayani jasa antar makanan ke konsumen, ternyata juga berlumur dosa. Maafin Mbak Im ya Allah, maafin Mbak Im. Kisanak yang budiman. Jika Bung Karno dulu berkata, revolusi belum selesai, ketika mendengar ceramah Wandi, kita jadi tahu ternyata yang belum selesai adalah proses evolusi. Mungkin saja Wandi termasuk orang yang proses evolusinya belum selesai hingga ia mengeluarkan ceramah seperti itu. Tapi Kisanak, sepertinya Wandi ini memang aneh, padahal gelar di depan namanya adalah doktor. Entah dari mana si Wandi ini mendapat pelajaran. Kita juga nggak tahu gelar doktor yang ada di depan namanya dari universitas sebelah mana. Yang kita tahu pikirannya sempit seperti sedotan. Kisanak, kita tinggalkan Wandi dengan wajah keleponnya. Kini kita ikuti ceramah Ustadz yang jenggotnya gondrong. Anda sampai sekarang nggak tahu ya, kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia. Sehingga dia main bolanya itu seperti setan merah gitu, momen seperti itu jamaah. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama kalau bicara dengan logo tersebut harus dihilangkan. Kita itu disuruh berlindung dari setan. Antum pakai setan. Ya artinya kita itu disuruh berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kisanak, Ustadz ini mengatakan orang yang memakai jersey Manchester United sama saja memakai setan merah di badannya. Sebab klub asal Inggris itu dikenal dengan istilah setan merah atau Red Devil. Jadi memakai jersey setan merah dilarang dalam agama. Mungkin Ustadz Gondrong ini juga akan mengharamkan sambal setan, es pocong, atau hot dog karena ada kata dognya. Kita tidak tahu pendapat Ustadz ini tentang kue klepon yang bila digigit muncrat di dalam. Apakah hukumnya haram juga karena muncrat tetapi bukan muhrim. Yang pasti Kisanak, mengkonsumsi kue putri salju juga sangat tidak dianjurkan sebab putri salju tidak pernah memakai jilbab.
Kisanak yang budiman, entah kenapa belakangan ini ustadz-ustadz datang ke forum pengajian dengan meninggalkan isi kepalanya di rumah. Pikiran yang seharusnya dibawa kemana-mana, mereka tinggalkan di lemari di dalam rumahnya, ditaruh di bawah tumpukan gamis dan celana dalam. Karena itu Kisanak, saat berceramah, mereka berbicara seolah Islam itu agama yang ribet. Segalanya diharam-haramkan. Padahal pengharaman itu hanya tafsir mereka sendiri saja. Jadi yang sebetulnya ribet bukan ajaran agamanya, tetapi pikiran mereka yang kusut, mirip kenur layangan. Ustadz-ustadz jenis ini sama dan sebangun alirannya dengan Ustadz Zainal Abidin yang kemarin mencurigai syair lagu Balonku Ada Lima sebagai usaha untuk mengajarkan anak-anak membenci Islam. Mereka berasal dari arus pemikiran Islam yang sama dengan pemahaman Wahabi. Anehnya, mereka diberi tempat untuk menjalankan ajarannya yang aneh itu di masyarakat Indonesia. Kisanak yang budiman, bisa Anda bayangkan jika Anda memesan klepon via GoFood, lalu memakannya dengan mengenakan jersey setan merah. Menurut Wandi dan gerombolannya, Anda akan masuk neraka level 3. Di sana Anda bukannya dibakar dengan api, tetapi cukup diolesi sambal saja. Itulah hukum bagi pendosa yang memakai kaos jersey dan suka memesan GoFood. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Wandi. Terima kasih.